dari dulu saya kenal dia masih wali kota. Ya bedanya, tidak ada bedanya tuh Jokowi dulu dengan saya, cuma satu bedanya. Dulu kalau dia datang ke saya, dia pegang tangannya di depan dan kayak gini. Sekarang saya yang begitu. Dan mereka yang meramu itu semua, saya hanya minta. And yet itu seperti science and art. Ya, science and art. Science mereka, artnya saya. Ya jadi saya ingin pesan sama kalian, carilah pasangan hidupmu kalau belum ada. Kalau yang sudah, ya sudah keterlanjuran. Saya melakukan reorganisasi. Jadi saya akan bicara saya terus. Saya melakukan reorganisasi. Jadi saya akan bicara saya terus. Karena ya itu yang terjadi. Jadi saya lihat itu belajar. Nah, saya belajar di militer itu sebenarnya mungkin talenta juga. Tuhan melihat karena saya selalu melihat masalah itu, bagaimana masalah itu jangan dibikin complicated gitu. How do you solve the problem? In order to do so, make it the problem looks easy to solve. Karena kalau tidak, kamu nanti akan complicated, dan itu mewarnai perjalanan hidup saya sampai hari ini. Saya kemudian dari Kopassus, jadi ya karena dianggap saya waktu itu apa dibilang itu Honasan ya. Dulu kalau kalian ingat pernah di Filipina yang dianggap mau launch kudeta gitu, politik lah waktu itu. Saya sebenarnya profesional aja. Tapi saya tidak pernah menyesali pada perjalanan hidup saya, karena ya saya akhirnya sekarang kalau lihat flashback gitu, that's the part of my skenario, God's skenario for my life. Jadi kalian pun sebenarnya semua punya skenario hidup. Jadi saya hanya titip, kamu nggak usah terlalu aneh-aneh. Pengen ke surga lah, pengen kemana lah, nggak usah diomongin tuh. Just do the best. Dan doa terbaik itu adalah berbuat baik. Saya ulangi ya, doa terbaik adalah berbuat baik. Kamu apapun agamamu, sukumu, pangkatmu nanti, ya kalau kamu hanya mencederai orang ya nggak ada gunanya kamu beragama. Bagaimana kalau tadi membantu orang yang susah, atau membantu orang ya di mana saja yang kau bisa bantu. Saya tuh ngajarkan gini dulu ya. Luhut, kamu tuh kalau bantu orang ya, yang baik itu jangan ingat-ingat. Tapi kalau kau membuat salah yang mencederai orang, kau ingat-ingat supaya kau jangan ulangi lagi gitu. Jadi berbuat baik itu jangan ingat-ingat. Tapi kita berbuat salah atau mencederai orang apalagi, itu kau ingat supaya jangan kau ulangi. Jadi kamu harus kerja dengan hati. Nah itulah yang mewarnai saya sekali lagi dalam perjalanan hidup saya. Kemudian saya jadi duta besar ke Singapura, saya juga tidak pernah mau. Saya bilang sama Pak Habibie, Pak saya janganlah, saya kalau boleh tentara aja. Saya lieutenant jenderal waktu itu. Ya dia bilang, tapi tidak, ini Luhut, Pak Luhut kamu harus begini-begini karena ada red dot segala macam. Ya dia bilang kalau Bapak perintah saya laksanakan. Tapi kalau Bapak tawarkan, saya mau pensiun aja sebagai tentara profesional. Jadi kita juga harus punya warna. Jadi karakter is very important. Kamu mau jadi apa tuh, karakter itu penting. Jadi kamu jangan pernah hianatin perkawananmu, apalagi atasanmu. Jangan pernah. Jangan pernah. Dan saya tidak mau. Pada satu titik dulu waktu saya jadi oleh Gus Dur diminta jadi menteri, saya bilang, Gus Dur, mohon maaf, saya itu nggak bisa memperindak, saya nggak ngerti nih barang apa. Pak Luhut bisa. Saya bilang, dia bicara lagi ada Pak Alwi Shihab itu. Saya bilang nggak bisa, saya nggak ngerti Pak Presiden gitu. Panggil saya Gus Dur aja gitu. Saya nggak bisa Pak. Dia bilang Pak Luhut bisa kok.
Ya pendek cerita, 3 kali saya tolak, beliau bicara terus, ya saya diem aja. Ya 2 minggu kemudian saya diumumkan jadi memberindak, ya sudah saya terima aja, saya jalanin lagi. 1,5 tahun kemudian dia diturunin, saya diminta, saya bilang tadi kalau saya udah dibuang tiba-tiba nangkat, dinaikin lagi pangkat saya jadi bintang 4. Ya saya pikir kok Gus Dur ini turunin begitu, sehingga waktu ada satu senior saya telepon saya malam-malam setelah presiden mau di impeach besoknya, dia bilang, Luhut, diminta kamu supaya mundur pertama dari kabinet Gus Dur. Saya bilang sama senior saya ini almarhum sudah. Dia bilang, Bang, yang ngangkat saya menjadi begini adalah Gus Dur. Naikin pangkat saya Gus Dur. Lantas sekarang Gus Dur diturunin, dia juga nggak salah secara politik, konstitusi nggak salah, saya mesti mundur. Jadi orang bilang apa nanti gitu? Kamu meninggalkan kapal yang mau karam. What kind of integrity is this? Gitu. Saya nggak melakukan itu. Jadi kalau yang akan datang tidak suka sama saya gara-gara itu, ya that's the price I have to pay. That's about loyalty. Jadi kalian harus belajar mengenang loyalty tadi. Apa value daripada loyalty? Jangan pernah Anda betray atasan. Jadi kalau saya dulu bersisip, kalau saya nggak suka ya saya diem. Kalau saya nggak cukup ya saya resign. Pada satu titik saya kembali dari Amerika dulu, sekolah di National Defense University, dan saya juga kemudian menyelesaikan master saya di George Washington University. Begitu saya dipuyuk-puyuk gitu, saya pikir-pikir, it's about time to retire, gitu. Resign. I was called now. Saya baru umur 41 tahun, saya udah punya master's degree, saya masih kuat dan so forth, saya akan aduk ke sini gitu. Terus istri saya bilang, Pak, kamu tuh kan mimpi jadi tentara. Why do you do this? Gak usah lah gitu. Kita berdoa aja deh. Ya, makanya masuk kamar berdoa. Apa yang mau saya cerita sama Anda? Teman hidupmu itu penting. Kau dapat engkau bisa berkomunikasi dengan baik. Ini saya pesan-pesan sebagai orang tua pada kalian. Karena kalian akan jalanin itu. Ya, doa saya itu buat saya tidak jadi pensiun. Ya, betul. Kalau nggak saya pensiun atau kolonel, saya nggak jadi begini hari ini. Ya, jadi saya ingin pesan sama kalian, carilah pasangan hidupmu kalau belum ada. Kalau yang sudah, ya sudah keterlanjuran. Ya, kamu tuh bisa berkomunikasi, bisa share value. Jadi saya sudah menikah 50 tahun dengan perempuan yang sama. Ya, kami share value. Jadi kita bersahabat, berteman, ya karena istri saya juga pintar banget dari UI juga. Jadi nilai-nilai itu penting. Jadi kamu apapun yang mau kau lakukan, ya tanya hatimu yang paling dalam. Kau merenung. Saya suka merenung. Saya merenung. Misalnya saya kemarin kena COVID, pulang ini kan komandan COVID, kena COVID ya saya itu. Tapi saya pergi ke Amerika sebulan lalu tuh. Sudah tenang semua. Hampir semua rombongan saya ini, saya diikuti 2 orang saya nih. Ada deputi saya, mana si Basilio? Ya, satu lagi Rahmat Kemudin, mana? Rahmat. Ini deputi saya juga. Rahmat ini dari dia lulus dari MIT. Itu sekarang terjadi. Seperti Rahmat ini misalnya, dia sekolah tinggi-tinggi, udah kemana-mana, hebat-hebat. Dia bilang, Nat, kamu tuh ikut saya deh gitu. Padahal dia dengan gaji 400 juta di Bukalapak dengan bonusnya, saya nggak tahu bonusnya berapa tuh. Sekarang dia gajinya datang ke saya mungkin 30
40 juta kata si Basilio. 40 juta. Ya Basilio yang sudah diikuti kan, dia sekarang jadi PLT diikuti nih, mungkin bulan depan dia sudah officially jadi deputi 2, deputi ya. Jadi that's life. Jadi hidup itu bukan hanya uang, satisfaction. Jadi saya cerita sama Anda sebagai orang tua. No, percayalah, benang hidupmu itu sudah hebat, sudah ada. Tidak akan lari kemana-mana. Jadi jangan kamu bunuh dirimu dengan ambisi-ambisimu sendiri. Yang membuat sakit hatimu ya kamu sendiri. Ya nggak ada orang lain. Jadi ya be yourself. Ya itu dongeng saya ya. Nah, istri saya 1, anak saya 4, ya, anak saya yang paling besar Uli, sekolah di Amerika 10 tahun juga, suaminya tentara, ya, nomor 2 anak saya David, dia punya bisnis sendiri, agak nyentrik karena nggak pernah, jarang mau ke saya gitu loh. Dia jaga betul, dia ke kantor saya itu mungkin baru 2 kali kali. Dia nggak mau, jadi selalu kalau dia mau ke rumah aja. Ketiga anak saya tentara di Kopassus, ya Letnan Kolonel. Kemudian anak saya perempuan terakhir paling bungsu, lahir di Amerika. Kemudian sekarang dia tinggal di Australia. Saya punya cucu 6. Ya, cucu saya itu yang paling tua Faye. Dia sekolah sekarang di Georgetown di Washington DC. Kemudian yang ada Bara di sini saya bawa cucu saya. Bara berdiri kamu. So he love math ya. Nah tadi itulah Luhut Panjaitan. Jadi saya udah cerita saya sedikit. Nah saya mau cerita Anda, apa sih visi Indonesia 45 yang menjadi negara maju dan pusat peradaban maritim itu? Ini sebenarnya yang kita sedang buat sekarang ini. Saya bisa share slide saya. Saya sekarang setiap ketemu bilateral itu saya selalu kasih presentasi singkat 15 menit karena biar lengket di otaknya dan semua bilang very impressive gitu. Karena saya selalu bilangin dari peta Indonesia, Indonesia is not banana republic, Indonesia is great country. We are not begging to any country. Yeah, no need to do so because this country is too rich. Dengan 278 million population itu, people itu, kita setelah Amerika kita tinggal bagaimana kita buat kualitas. Makanya kalian itu ada pemain-pemainnya inti nantinya. Kalau Anda lihat next slide itu tuh untuk Indonesia menjadi maju pada 2045 negara maju, kita memang harus tumbuh 5,7%. Tapi ini kalkulasi yang kita buat. Ya. Ini ajudan saya ini dari SMA Taruman Nusantara, ya si Dio ini. Matematiknya 9,5 ini. Ya, si Dio ini. Jadi saya selalu ajudan saya itu nggak boleh 2 tahun lebih. Setelah itu saya kirim sekolah. Jadi ini juga nanti saya kirim sekolah. Dia harus bahasa Inggrisnya, GRE-nya saya suruh ambil master keluar. Karena dia harus begitu. Jadi harus dididik. Jadi setiap 2 tahun, setahun 8 bulan pasti keluar dari saya. Dan selama di saya train mereka. Nah ini yang Anda lihat tadi. Jadi kita bilang 5,7%. Sebenarnya ini perhitungan dari siapa namanya si kalau dia masih pada status berapa 3 waktu itu kita udah 1.
Jadi nggak bisa Pak, setuju Pak Luhut. Jadi kita harus keras. Jadi jangan orang lecturing kita, it's not about time anymore. Ini faktanya, ini semua anak bangsa, tidak ada satu pun tidak hire orang asing, semua ahli-ahli kita. Dan mereka yang meramu itu semua, saya yang minta. And yet itu seperti science and art. Ya, science and art. Science mereka, artnya saya. Judgment saya lihat dengan saya lihat bahwa sini-sini oke, ini kira-kira begini. Itu kan semua pelajaran. Ya kan pelajaran. Jadi Anda sebagai pemimpin, leadership itu tadi adalah science and art. Science itu kau gunakan tadi ilmunya. Tapi art itu your assessment, judgment bilang oke, I can do it. Oke, maybe slightly I have to do like this. Jadi kalian juga harus memiliki sense of crisis, ya. Harus punya leadership yang bagus juga. Kalau pintar ya memang ada juga orang sih hanya researchers. Tapi kalau kau tadi balik menjadi pemimpin, kau harus punya. Kau berani mengatakan enggak, saya mau ini. Gitu. Saya tidak akan loyal. Tapi saya lihat tidak melanggar. Karena saya lihat dia dari dalam. Kalau dia mungkin menurut saya korban politik, ya saya pikir apa salahnya? Kenapa salah? Sehingga waktu beliau pensiun pun, saya mungkin satu orang yang tetap mendampingi beliau, yang ngajak beliau makan, yang kita bertemu dan seterusnya. Karena loyalitas itu menurut saya itu penting kita hidup. Sama dengan istri kita. Ya, sama dengan istri kita. Apa kamu pikir saya setelah 50 tahun menikah sama istri saya 100% cocok? Ya enggak lah. Tetapi di situ tadi kita seni kita, art tadi. Ya, saya 50 tahun sudah menikah sama istri saya lebih. Tidak serta-merta kami semua setuju juga. Tapi banyak saya nggak setuju, saya gini. Atau istri saya nggak setuju, dia juga gini. Ya, that's right. Itu loyalitas juga pada istri. Tapi makin lama tentu itu makin kecil. Itu tadi soal loyalitas. Jadi saya akan loyal kepada atasan saya sepanjang dia dalam konteks sekarang tidak melanggar konstitusi, tidak melanggar undang-undang atau peraturan. Misalnya seperti Presiden Jokowi misalnya, orang yang menurut saya sangat sederhana, yang menurut saya kalau boleh agak keterlaluan sederhananya. Betul. Dalam kehidupan sehari saya kadang-kadang lihat, ini presiden. Tapi karena itu sebenarnya membuat kita ini begini, atau buat kami itu kerja jadi begitu. Cuma ada yang kita sayang, cuma suka bikin pusing. Nggak ada, saya juga nggak mau. Saya udah bilang presiden, Pak, saya udah 2024 saya nggak mau lagi, saya full retire. Full retire dalam konteks di pemerintahan. Karena kan tidak apakah harus jadi presiden kamu bisa ngabdi? Kan tidak juga. Apa saja kok bisa ngabdi. Jadi saya kalau pensiun, saya mau misalnya meneruskan sekolah saya mau Udel dengan tadi ITDL, dengan tadi Research Center, saya membantu orang-orang susah, itu kan pengabdian. Apakah harus jadi seperti presiden? Yang lain ini banyak sakit jiwa, karena tadi itu ya itu pengennya harus jadi presiden, wakil presiden. Tapi kenapa sih? Kalau jadi presiden itu penderitaan loh. Pak Jokowi itu Anda lihat, saya kan ya bekerja, terima kasih, bekerja sama beliau, unbelievable. Pressure coba bilang Jokowi itu sekarang PKI lah apalah. Nah saya kenal beliau itu dari dulu ya tukang sembahyang kok. Dari dulu saya kenal dia masih wali kota. Ya bedanya, tidak ada bedanya tuh Jokowi dulu dengan saya. Cuma satu bedanya. Dulu kalau dia datang ke saya, dia pegang tangannya di depan dan kayak gini. Sekarang saya yang that's life. Ya bisa terjadi pada siapa aja. Jadi kita juga harus tahu diri kita, menyesuaikan. That part of loyalty kita. Yang kita nganggap, wah gue jenderal bintang 4, ya gue lebih tua dari dulu, lebih kaya dari kau. Ya nggak bisa, cannot do like that.